Dia sanggup akan mengawal kita di dalam doa syafaat. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus salahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus salahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia ya Bapa. Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini, kami menyatukan hati kami di dalam doa syafaat. Karena kami rindu, kami sebagai umat percaya, kami rindu orang-orang yang ada di luar sana Tuhan, menerima belas kasihan oleh karena urapan-Mu ya Bapa. Pada kesempatan pagi hari ini, yang pertama, kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ada di Semarang ya Bapa. Karena pada kesempatan beberapa hari yang lalu ya Bapa, hujan deras yang menimpa di daerah Jateng menimbulkan banjir yang begitu luar biasa. Bahkan ini mungkin pertama kalinya banjir yang dirasakan oleh saudara-saudara kami yang di Semarang. Bahkan saat ini Tuhan, mereka yang beribadah tidak bisa menikmati ibadah di gereja maupun menikmati ibadah dengan nyaman ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk mereka semua Tuhan. Kiranya Engkau berikan penghiburan, Engkau berikan kesabaran kepada mereka, bahkan Engkau berikan sukacita. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini, sukacita mereka meluap-luap oleh karena kasih karunia-Mu ya Bapa turun atas mereka. Sehingga di dalam mereka melakukan peribadahan pada pagi hari ini dengan penuh syukur dan sukacita juga mereka melakukannya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang ada di daerah Jateng yang saat ini mengalami banjir ini ya Bapa. Oleh karena kasih karunia-Mu, Engkau akan lawat mereka.
bahkan setiap rumah-rumah yang mungkin terendam oleh banjir. Tuhan, Engkau jauhkan dari segala hal-hal yang mungkin akan membuat resiko rumah ini akan hancur. Kami percayakan sepenuhnya dalam tangan kuasa. Lalu selanjutnya Tuhan, kami berdoa tidak lupa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini, yang pada kesempatan pagi hari ini mungkin banyak orang-orang di luar sana tidak mendukung dengan adanya kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Bahkan banyak orang-orang yang menolak kepemimpinan dari Bapak Presiden Jokowi, atau bahkan menolak setiap apa yang dibuat kebijakan-kebijakan. Namun pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami mengambil hati untuk bersatu dan mendoakan pemimpin-pemimpin pusat yang ada di sana, sehingga mereka Engkau berikan hikmat ya Bapa, sehingga di dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawabnya sebagai pemimpin-pemimpin yang telah kami percaya untuk memimpin negara Indonesia ini, mereka dapat dengan penuh kesungguhan hati menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab mereka. Bahkan sebagai wakil-wakil rakyat Tuhan, mereka tahu Tuhan, bahkan mereka mempunyai hati untuk melayani dan turut menyejahterakan bangsa Indonesia ini. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk virus pandemi COVID-19 yang saat ini belum kunjung usai di Indonesia. Bersyukur Tuhan telah ada vaksin yang telah kami datangkan di Indonesia ini. Kami serahkan ke dalam tangan Kuasa-Mu, supaya vaksin ini Tuhan dapat tersebar dengan merata. Dan pada saatnya nanti Tuhan, semua rakyat-Mu di Indonesia ini dapat merasakan dan menikmati apa yang dirasakan oleh pemimpin-pemimpin di pusat sana. Bahkan kami juga dapat sehat dan sejahtera, sehingga dapat melakukan aktivitas keseharian kembali dengan semula ya Bapa, dengan penuh sukacita. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan doa juga untuk gereja-Mu, Gabungan Gereja Baptis Indonesia, di mana sebagai wadah saluran pelayanan umat baptis, kami percayakan dari pemimpin pusat sampai kepada pendeta-pendeta yang ada di daerah-daerah, bahkan jemaat-Mu yang ada di seluruh baptis ini. Kiranya Engkau berikan kami kesatuan hati, sehingga kami setiap umat baptis-Mu ya Bapa dapat mempunyai hati untuk melayani-Mu, bahkan mempunyai keterbabanan hati untuk memenangkan banyak-banyak jiwa nanti, sehingga umat-Mu seperti yang Engkau berikan kepada kami, amanat agung yang telah Engkau tetapkan kepada kami, dapat kami jalankan dengan kesungguhan. Kami percayakan Tuhan setiap pelayanan yang ada di baptis, kiranya kuasa-Mu yang terjadi dan nama-Mu lah yang akan senantiasa dipermuliakan. Dan kami tidak lupa juga berdoa untuk gereja-Mu GBI Sidomuyo yang saat ini merindukan gembala sidang. Setelah sekian lama kami berseru ya Bapa, kami percaya Tuhan saat ini Engkau sedang merancangkan yang terbaik bagi kami. Bahkan Engkau telah menyediakan juga yang terbaik bagi jemaat-Mu di Sidomuyo. Engkau akan tetapkan dan Engkau akan pilihkan satu gembala yang akan membalakan di Sidomuyo. Kami percaya dan kami tidak tahu waktu itu kapan. Namun kiranya hal yang terbaik yang akan terjadi untuk gereja-Mu ini. Saat ini kami menyerahkan doa ini ke
dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Dan kami landaskan semuanya di dalam nama Yesus Kristus untuk doa syafaat pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajari kita untuk bisa beroleh hati bijaksana, hidup dalam jalan Tuhan, sehingga semua rencana Tuhan boleh digenapi dalam hidup kita. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pujian, ajar kami Tuhan.
Mari sekali lagi kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena pada kesempatan pagi hari ini kami bersama-sama dapat menikmati ibadah yang luar biasa. Dan saat ini kami menyerahkan hati kami, diri kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memberikan hikmat kepada kami sehingga mengerti apa yang Engkau mau dan Engkau kehendaki. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang ada di gereja dan ada di rumah. Dengan sukacita kita masih bersama-sama menikmati ibadah di gereja. Walaupun teman-teman kita yang ada di, saya mendengar kemarin bahkan melihat surat edaran itu, teman-teman kita yang ada di daerah Semarang itu ditetapkan untuk ibadah di rumah. Jadi mereka saat ini tidak bisa menikmati ibadah di gereja, bahkan pemerintah dengan tegas untuk 2 minggu ke depan di rumah saja ibadahnya. Dengan syukur awal Februari dan awal bulan ini kita menikmati tema yang baru juga, menjadi biji mata Allah. Kemarin sudah diawali di dalam doa Rabu oleh Bapak Slamet, bagaimana menjadi biji mata Allah. Dan sebagai umat pilihan Allah, kita memang telah dilindungi oleh Allah karena kita biji mata Allah. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawakan khotbah dengan tema jati diri yang spesial. Jati diri yang spesial. Nah, merujuk ke kata-kata spesial. Saya bertanya kepada, mungkin yang di rumah tidak bisa menjawab ya, yang ada di gereja saja. Menurut Bapak Ibu Saudara, spesial itu seperti apa? Dengan satu kata saja. Pak Bayu, istimewa. Napa? Khusus. Nah, spesial itu istimewa, khusus. Apalagi? Lebih dari biasanya. Nah, bahkan jika di makanan itu pesen yang spesial itu biasanya beda ya. Atau kalau enggak, martabak itu biasanya kalau pesen yang spesial pakai telur, biasanya telurnya double atau ayamnya lebih banyak. Nah, itu gambaran dari sedikit dari kata spesial. Nah, jati diri yang ada pada kita, jati diri setiap umat percaya, sebenarnya kita adalah orang-orang yang spesial. Orang-orang yang khusus, orang-orang yang lebih dari biasanya. Bahkan bisa dibilang orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Spesial, beda dari yang lain. Nah, bisa di next Pak Bayu. Mengapa kita spesial? Pertanyaan besarnya ini, pertanyaan besarnya mengapa? Di next slide sudah saya tuliskan Pak Bayu ya. Bisa terlihat nggih Bapak Ibu? Atau samar-samar? Mungkin jika tidak bisa terlihat bisa dibuka Alkitabnya, Ulangan 32 ayat 9 sampai 12. Setelah hitungan ketiga, mari kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya,
melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dengan latar belakang perikop ini adalah pujian nyanyian Musa pada saat itu menyerukan kepada bangsa Israel atau umat pilihan Allah yang saat itu telah ditetapkan Allah. Dan pada saat itu Tuhan meminta tolong kepada Musa, mengutus Musa untuk membimbing umat pilihannya keluar dari masa-masa perbudakan, masa-masa yang begitu kelam. Pada saat itu Musa menyerukan bahwa orang-orang pilihannya, hai orang-orang pilihan Allah, hai semua umat Israel yang pada saat itu ada di depan mata Musa, kalian adalah biji mata Allah. Musa menegaskan kepada mereka supaya bangsa Israel pada saat itu sadar bahwa sebenarnya mereka itu biji mata Allah, bukan lagi umat-umat yang dulu diperbudak. Bahkan bisa di next Pak Bayu. Di ayat 9 berbunyi, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Yakub di sini merujuk kepada Israel. Yakub adalah nama lain dari Israel. Dan Israel adalah umat pilihan Allah. Jadi bisa dibilang Israel ialah milik yang ditetapkan baginya. Jadi pada saat itu Israel sendiri adalah pilihan. Bahkan Tuhan Allah telah menetapkan bangsa dari segala bangsa banyak-banyaknya di sana. Tetapi hanya bangsa Israel yang ditetapkan sebagai umat pilihannya. Bahkan Tuhan memandang Israel sebagai biji matanya. Bahkan dari Yakub pula lah nanti akan lahir 12 suku yang juga nanti akan melahirkan juru selamat yang di dalam perjanjian baru akan menggenapi firman-Nya atau menggenapi nubuatan dari para nabi. Allah memiliki kuasa atau kendali penuh atas umat pilihannya. Dan Allah tidak tinggal diam kepada bangsa kepunyaannya. Bahkan di ayat 11 tadi, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. Tuhan menggambarkan bahwa dirinya seperti bak Raja Wali yang menampung kita umatnya, umat Israel pada saat itu. Bahkan di ayat 10, didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Saya menggunakan warna ungu dan warna hijau. Yang saya blok dengan warna ungu, didapatinya sampai kepada padang belantara. Itu merupakan perwujudan bagaimana sengsaranya, bagaimana kondisi saat itu padang belantara yang digambarkan pada saat ini. Mungkin sebagai cobaan, sebagai rintangan, sebagai permasalahan hidup yang menimpa umat pada saat ini. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Karena pada saat itu, saat Musa membimbing umat Israel keluar dari bangsa Mesir, memang keadaannya seperti itu. Padang gurun yang panas, mereka kehausan, mereka kelaparan, bahkan ketidakpercayaan satu sama lain menimbulkan kepecahan di antara diri mereka.
Bahkan sebelum masuk ke tanah perjanjian, sebelum Tuhan tetapkan ke dalam tanah perjanjian. Apakah Tuhan melindungi semua umatnya, semua umat bangsa Israel? Big no, tidak. Karena saat itu, saat perjalanan keluar dari Mesir, Tuhan mau supaya bangsa Israel sebelum menduduki atau masuk ke tanah perjanjian, semua sudah siap dengan dirinya, semua sudah siap dengan keberadaan dirinya bahwa mereka sebenarnya adalah umat-umat pilihan. Oleh karena itu pada saat masa perjalanan, kita tahu banyak sekali yang dihukum Tuhan. Bahkan Tuhan tidak segan-segan untuk menghukum, bahkan bisa dibilang membunuh orang-orang yang melenceng dari apa yang dikatakan Musa. Karena pada saat itu Musa bersabda, banyak sekali yang meragukan. Bahkan utusannya selanjutnya Yosua juga banyak sekali juga perpecahan di sana. Kita melihat kekacauan yang terjadi. Bahkan sebelum masuk ke tanah perjanjian, Tuhan mau supaya bangsanya dipersiapkannya terlebih dahulu. Karena seperti gambaran di tengah ketandusan dan auman padang belantara, itu seperti gambaran pada saat ini. Permasalahan yang terjadi pada semua umat yang ada pada saat ini, semua umat percaya yang ada pada saat ini. Tuhan mau supaya di dalam kehidupan kita memelihara ketaatan dan kesetiaan kita, supaya sampai pada saat tanah perjanjian, yaitu surga nanti, kita ditetapkan sebagai biji mata Allah. Biji mata merupakan gambaran betapa spesialnya bangsa Israel. Lalu apakah hanya Israel saja yang menjadi biji mata? Apakah hanya Israel saja yang menjadi biji mata? Bisa di next Pak Bayu. Ternyata semua saat ini orang-orang yang sudah menerima Kristus Yesus dan percaya bahwa Tuhan Allah sebagai juru selamatnya merupakan biji mata Allah. Bahkan hal tersebut sudah digenapi di dalam perjanjian baru saat semua nabi menubuatkan, bahkan saat Allah memberikan perjanjian yang luar biasa, sehingga di dalam perjanjian baru Allah menggenapi melalui kedatangan Yesus Kristus. Yesus menggenapi semua janjinya untuk menebus semua dosa manusia. Dosa ditebus dengan penggenapan Yesus. Oleh karena itu, saat ada suatu barang yang ditebus dan harganya telah lunas dibayar, pasti hal itu menjadi hak kepunyaan. Jika mungkin mempunyai pengalaman, kita akan menebus suatu barang atau menebus hal yang mungkin kita inginkan, ditebus dengan membayarnya. Tidak mungkin dong barang itu masih menjadi kepunyaan toko atau masih menjadi kepunyaan orang lain. Tidak mungkin. Pasti saat kita sudah menebus, bahkan sudah lunas membayarnya, itu akan menjadi milik kita. Begitu pula dengan Yesus. Melalui pengorbanannya yang dahsyat, dia menebus dosa. Dan saat ini semua orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, saat sudah ditebus, kita sudah menjadi milik Allah. Dengan kata lain,
kita juga menjadi biji mata Allah. Hal tersebut dituliskan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita juga merupakan kepunyaan Allah saat ini. Oleh karena itu, jati diri yang ada pada diri kita adalah jati diri yang spesial. Karena di Petrus tadi, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Jadi tidak hanya bangsa Israel saja, kita semua saat Yesus Kristus telah menebus dosa kita, kita adalah bangsa yang terpilih. Bahkan ditegaskan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kita adalah milik Allah. Bahkan kita tidak ragu bahwa sebenarnya jati diri kita adalah jati diri yang spesial karena biji mata Allah. Sebuah biji mata, tentu saja organ yang mungkin kita jaga seperti halnya yang sudah dikotbahkan oleh Pak Slamet kemarin. Biji mata menjadi hal yang selalu kita lindungi atau bahkan sensitif. Bahkan jika kita tabrak tidak sengaja, misalnya menabrak sesuatu, pasti memejamkan mata terlebih dahulu, atau melindungi mata seperti ini. Tidak mungkin saat kita, misalnya saya juga punya pengalaman jatuh dari motor itu pasti merem dulu. Tidak mungkin jatuh dari motor itu tidak mungkin ya. Pasti ya kita tahu respon kita pasti melindungi biji mata terlebih dahulu. Bahkan biji mata jika tidak dipergunakan dengan baik akan menimbulkan sesuatu yang tidak dikehendaki Allah. Bahkan menurut saya mata itu bisa menjadi sumbernya permasalahan. Saat mata kita memandang yang baik, langsung menyalar. Wah, puji Tuhan, luar biasa sekali pemain-pemain musiknya tadi, saya diberkati. Saat melihat, wah puji Tuhan, paduan suaranya luar biasa sekali. Nah, tetapi biji mata akan menjadi salah jika pada suatu pertemanan atau mungkin suatu gerombolan, saat ada teman yang mungkin ya tidak sengaja kelepasan, buang kentut, pasti langsung wah, akan menimbulkan perpecahan dari biji mata ini. Jika biji mata tidak kita jaga, tidak kita gunakan dengan baik, seperti layaknya Allah memandang kita sebagai biji matanya dengan melindungi umat Israel pada saat itu, bahkan melindungi perjalanannya. Bahkan saat ini kita juga dapat merasakan padang belantara yang bisa digambarkan sebagai permasalahan yang ada pada diri kita. Kita tahu studi tidak mudah. Bahkan pada saat ini virus pandemi yang tidak berhenti-henti membuat kacau sistem pendidikan, bisa dibilang. Bahkan hal-hal perekonomian kembali, hal-hal kesehatan kembali, bahkan vaksin datang pun banyak sekali yang meragukan orang-orang di luar sana. Seperti auman-auman padang belantara. Tetapi itulah bangsa Israel yang menjadi biji mata Allah. Bahkan tidak hanya bangsa Israel, saat Tuhan sudah menebus dan menggenapi,
badai dan auman padang gurun yang dahsyat dapat kita lalui bersama Dia, karena kita juga adalah biji mata Allah. Bahkan di Ulangan 32 ayat 12 kita akan membacanya bersama-sama. Ulangan 32 ayat 12. Bagaimana Tuhan memperlakukan bak biji mata Allah. 1, 2, 3. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun Dia, dan tidak ada Allah asing menyertai Dia. Jadi saat kita tahu bahwa jati diri kita adalah jati diri yang spesial, sebenarnya kita adalah biji mata Allah, biji mata yang senantiasa dilindungi oleh Allah. Tuhan sendiri yang akan menuntun. Bahkan tidak ada Allah asing yang akan menyertai Dia. Bahkan banyak pengajaran-pengajaran yang saat ini mungkin menggoyahkan orang-orang yang ada di dunia ini. Ramalan Mbak Yu, ramalan bintang atau horoskop, ramalan-ramalan apa yang mungkin seringkali, wah kok cocok ya, ternyata cocok ya. Wah aku Cancer, ternyata cocok. Wah aku Pisces, berarti keuanganku bulan ini seperti apa ya. Nah, terkadang banyak orang-orang yang lebih mempercayai Allah-Allah asing atau mempercayai hidup mereka kepada yang belum pasti memberikan keselamatan. Jati diri kita adalah jati diri yang berharga, jati diri yang spesial. Kita berharga di mata Allah. Maka sia-sialah jika Tuhan sudah melindungi kita sebagai biji mata Allah, namun kita sendiri malah mempercayai Allah-Allah asing, ramalan-ramalan, atau mungkin Allah-Allah yang ada di luar sana. Karena Tuhan sendiri yang akan menuntun kita. Kesimpulannya, penggenapan telah terjadi dan kita bukan lagi seperti barang-barang yang tak berpemilik. Hidup kita telah ditebus dan lunas dibayar. Saat ini kita sudah menjadi umat kesayangannya, miliknya, menjadi biji matanya. Oleh karena itu tidak perlu kita insecure, mari kita bersyukur karena kita mempunyai jati diri yang spesial. Tidak perlu kita rendah diri atau bahkan minder dengan yang lain, karena sebenarnya jati diri kita adalah jati diri yang spesial dan kita berharga di mata Allah. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa atas perlindungan dan penyertaan yang telah Engkau berikan, sehingga firman-Mu yang telah kami dengarkan pada kesempatan pagi hari ini dapat kami renungkan, bahkan kami rindu tidak hanya kami dengarkan ya Bapa. Kami tahu Tuhan, mulai saat ini kami akan menyadari kami sebenarnya adalah orang-orang yang spesial, orang-orang yang senantiasa Engkau lindungi. Oleh karena itu Tuhan, seperti bak biji mata yang telah Engkau lindungi ya Bapa, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, supaya di tengah padang gurun yang saat ini kami rasakan, auman padang gurun belantara yang mungkin saat ini masih kami rasakan di dalam kehidupan kami tidak mempedulikannya semuanya itu. Karena dengan memandang dan kami tahu bahwa kami adalah biji mata-Mu, kami sebenarnya sedang memperoleh hal yang luar biasa dan saat ini sedang Engkau kerjakan yang terbaik bagi kehidupan kami.
kiranya firman-Mu dapat tertanam di dalam hati dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kami. Pada saat ini hamba-Mu boleh berhenti berbicara, namun kiranya firman-Mu yang akan kekal selama-lamanya tidak akan berhenti berbicara atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Mari kita akan meresponi firman pada pagi hari ini dengan pujian yang akan kita nyanyikan. Kasih setiamu yang telah kurasakan, karena kita memang adalah biji mata yang telah ditetapkan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Sekali lagi dengan syukur kita nyanyikan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian kita. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan,
penyembahan yang layak kami naikkan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Itu yang dapat kami lakukan karena kami adalah orang-orang yang telah Engkau pilih menjadi biji mata-Mu ya Bapa. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami tidak perlu lagi mempertanyakan bahwa siapakah aku ini Tuhan. Kenapa kami menjadi biji mata-Mu Tuhan? Karena kami saat ini tahu Tuhan, jati diri yang ada pada diri kami saat ini adalah jati diri yang spesial, jati diri yang berharga, jati diri yang beda dari orang-orang di luar sana. Karena kami mempunyai Allah yang luar biasa memandang kami sebagai biji mata-Mu ya Bapa. Kiranya firman-Mu pada pagi hari ini senantiasa menguatkan kami. Bahkan kami tidak rendah diri karena pada saat ini kami tahu kami orang yang sangatlah spesial di mata-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, pujian dan sembah kami telah kami naikkan di dalam ibadah ini. Bahkan Engkau telah sertai dan kuasa-Mu terjadi di dalam ibadah, sehingga pada penghujung ibadah ini Tuhan, kami menyerahkan setiap jemaat-Mu. Kiranya kami yang ada di tempat ini maupun di rumah yang sedang menonton dan menikmati ibadah pada pagi hari ini dapat senantiasa tahu Tuhan dan sadar diri bahwa kami adalah biji mata-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mau tidak ada Allah-Allah asing yang lagi kami percaya. Kami mau mempercayakan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena seperti biji mata-Mu, orang Israel yang telah Engkau lindungi dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, di tengah belantara padang gurun yang luar biasa, itu pun juga yang akan Engkau berikan kepada kami saat ini. Padang gurun yang telah kami rasakan pada saat ini, kami percaya Engkau sedang bekerja di dalam kehidupan kami, dan Engkau akan menetapkan perjanjian yang luar biasa. Pada saatnya nanti kami akan menerima kerajaan surga saat kami setia memelihara iman kami sampai akhir nanti. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengerti apa yang Engkau kehendaki. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami ingin berdoa Tuhan untuk persembahan yang nanti akan kami persembahkan. Kiranya setiap tangan-tangan-Mu yang dengan syukur memberikan dengan sukacita, Engkau akan bukakan tingkap-tingkap yang luar biasa berkat atas diri dan keluarga mereka, sehingga kesejahteraan terjadi pada hidup mereka. Bahkan juga Engkau berkati untuk orang-orang yang mungkin belum bisa memberikan persembahan, karena kami percaya Tuhan Engkau sedang menetapkan hal yang terbaik kepada kehidupan mereka. Saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di GBI Sidomoyo. Kiranya yang bersekolah Engkau berikan kesuksesan. Kiranya yang bekerja Engkau berikan kelancaran. Kiranya yang mempunyai usaha Engkau berikan keberhasilan. Kami percaya Tuhan, supaya jemaat-Mu di GBI Sidomoyo saat ini dapat berserah penuh ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena saat kami berserah penuh Tuhan, kami akan memperoleh kemenangan, keberhasilan, bahkan kesuksesan yang saat ini dan nanti akan Engkau tetapkan bagi kehidupan kami. Kami rindu Tuhan tidak hanya keberhasilan dan kesuksesan materi saja ya Bapak, namun kami juga rindu keberhasilan dan kesuksesan di dalam kami setiap jemaat-Mu memelihara iman dan kesetiaan kami sampai kepada akhir nanti.
jemaat pulanglah dan terima berkat-Nya. Kiranya Tuhanmu memberkatimu, Tuhanmu menyertaimu dan melindungimu. Kuasa Roh Kudus yang akan tercurah kepadamu memberikan kesejahteraan dan limpahan oleh karena permandian kasih karunia Roh Kudus menyertai kamu daripada pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga jarak, tetap memakai masker, hindari kerumunan. Salam sehat selalu.